Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan materi tentang sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijma. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ijma. Ijma secara bahasa berarti sepakat atau konsensus terhadap sesuatu dari sejumlah orang. Adapun ijma dalam pengertian istilah usul fikih dapat dikemukakan sebagai berikut. Menurut Ali Abdul Razak, ijma ialah itafaqul mujtahidina min hadil ummati fi asrin ala amrin syar'iyyin, yang artinya ijma ialah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada masa atas suatu perkara hukum syara. Sementara itu, Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqih menyatakan, al-ijma'u wa ittifaqul mujtahidina minal ummatil islamiyati fi asrin minal usuri ala hukmi syar'iyyin ba'da wafatin Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang artinya ijma ialah kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada masa tentang hukum syara setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa ijma didasarkan atas kesepakatan para mujtahid. Kesepakatan yang berasal dari selain mujtahid tidak dinamakan dengan ijma. B. Dasar kehujahan ijma dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. 1. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 115 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattaba' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jalan kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kedua al-hadis yang berbunyi an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yajma'u ummati aw qala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dolalatin wa yadullahi ma'al jama'ati wa ma syadu ilan nar, yang artinya dari Ibnu Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan umatku, atau beliau bersabda, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kesesatan dan tangan Allah bersama jamaah, dan barang siapa yang menyempal maka dia menyempal menuju neraka. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis tersebut menjadi landasan para ulama dalam berpendapat bahwa ijma bisa dijadikan landasan hukum dalam menentukan hukum Islam. Dan syarat ijma, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa ijma adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggalan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terhadap suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa. Namun, tidak semua kesepakatan para ulama setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat dikategorikan sebagai ijma. Kesepakatan ulama biar bisa dikategorikan sebagai ijma harus memenuhi rukun dan syarat ijma. Yang menjadi rukun dalam ijma harus satu, yaitu kesepakatan ulama. Apabila tidak ada kesepakatan, maka itu bukan ijma. Semenjak syarat-syarat ijma menurut Wahba Juhaili ada 6, yaitu haruslah orang yang melakukan ijma itu dalam jumlah banyak, dan tidak dikatakan ijma apabila hanya satu orang mujtahid. Tidak dikatakan sebuah kesepakatan apabila dilakukan hanya satu orang ulama. Akan tetapi, pada saat terjadinya peristiwa tersebut, tidak ada seorang pun mujtahid sama sekali, atau ada tetapi hanya satu saja. Tidaklah bisa dikategorikan sebagai ijma yang dibenarkan oleh syara. Seluruh mujtahid menyetujui hukum syara yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka. Akan tetapi, peristiwa yang dimusyawarahkan itu hanya disepakati oleh mujtahid dari satu daerah atau negara saja. Misal mujtahid dari Mesir, atau Arab Saudi, atau Indonesia saja.
Hasil kesepakatan itu bukanlah sebagai ijma. Ijma harus melakukan kesepakatan seluruh mujtahid muslim ketika peristiwa itu terjadi. Mujtahid yang melakukan kesepakatan mestilah terdiri dari berbagai daerah Islam. Tidak bisa dilakukan ijma apabila hanya dilakukan ulama satu daerah tertentu, siapa seperti ulama Hijaz atau ulama Mesir atau ulama Irak. Kesepakatan itu haruslah dilahirkan oleh dari masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa itu, baik lewat perkataan maupun perbuatan, seperti mempraktikannya dalam peradilan walaupun pada pemulaannya baru merupakan pernyataan perseorangan, kemudian pernyataan itu disambut oleh banyak orang maupun merupakan pernyataan bersama melalui suatu muktamar. Kesepakatan hendaklah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat dan menjauhi hal-hal yang bid'ah, karena nas-nas tentang ijma masyarakat tersebut hendaklah dalam melakukan ijma mujtahid bersandar kepada sandaran buku yang disyariatkan, baik dari nas maupun qiyas. Apabila syarat dan rukun-rukun ijma tersebut telah terpenuhi, hasil dari ijma itu merupakan undang-undang syara yang wajib ditaati, dan para mujtahid berikutnya tidak boleh menjadikan peristiwa yang telah disepakati itu sebagai objek ijma yang baru. Oleh sebab itu hukumnya sudah tetap atas dasar hukum ijma itu telah menjadikan hukum syara yang qati hingga tidak dapat ditukar atau dihapus dengan ijtihad lain. Bagian D. Macam-macam ijma. Menurut para sarjana hukum Islam, dilihat dari cara memperolehnya ijma terbagi menjadi dua, yaitu ijma syar'i dan ijma sakuti. Ijma syar'i adalah kebetulan yang dinyatakan oleh para mujtahid. Yang kedua, ijma sakuti, yaitu kebetulan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahannya. Sementara dilihat dari dalalahnya atau petunjuknya dibagi menjadi dua, yaitu ijma qat'i dan ijma zani. Ijma qat'i artinya hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya atau bersifat qat'i sehingga tidak perlu diperdebatkan kembali dan tidak perlu diijtihadkan kembali. Yang kedua, ijma zani, artinya hukum yang dihasilkannya kebenarannya bersifat relatif atau masih bersifat dugaan. Karena itu, masih terbuka untuk dibahas lagi dan tertutup kemungkinan ijtihad lainnya. Hasil ijtihadnya bukan merupakan pendapat seluruh ulama mujtahid.